7 hari jelang Hari Raya, penumpang Bandara Sultan Taha Jambi meningkat. Jelang Idul Fitri, harga daging ayam di Tanjung Jabung Timur mulai merangkak naik. Selama Ramadan, Lapas Muara Bulian kurangi jam kunjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 16 April 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi meningkat 46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jelang puncak arus mudik, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mulai meningkat. Peningkatan ini mulai dirasakan petugas bandara sejak tanggal 15 April 2023 atau 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tercatat jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi sekitar 3.566 orang, dengan rincian 1.972 yang datang ke Jambi dan 1.584 orang yang melakukan perjalanan keluar daerah. Eksekutif Jeneral Manajer Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto, mengatakan, tingginya jumlah penumpang ini karena adanya kemudahan bagi masyarakat yang ingin bepergian keluar daerah. Bahkan dari kemudahan tersebut terlihat perbandingan pada tahun 2022 lalu dengan hari yang sama. Jumlah penumpang meningkat sekitar 46% di tahun 2023. Dengan rincian 2.438 orang penumpang pada tahun 2022 dan 3.566 penumpang pada tahun 2023. Alhamdulillah kalau dibanding tahun 2022 tahun lalu, H-7 dibanding apple to apple ya, dengan H-7 itu kita ada kenaikan 46%. Jadi tahun lalu itu sekitar 2.000 sekian. Nah, untuk tahun ini itu 3.000 sekian. Jadi ada kenaikan 46%. Jadi itu menggambarkan bahwa satu, kemungkinan dampak kaitannya dengan persyaratan terbang itu jauh lebih mudah. Kedua, kaitan perekonomian kita menggambarkan jauh lebih baik. Dengan meningkatnya jumlah penumpang di bandara, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19, serta tetap menjaga keamanan dan keselamatan, salah satunya datang lebih awal sebelum pemberangkatan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi mulai meningkat. Peningkatan itu mulai dirasakan petugas Bandara Sultan Taha Saifuddin sejak 3 hari terakhir. Dan untuk mengetahui informasi peningkatan jumlah penumpang, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar Fatarangi. Asar, silakan laporan Anda. Terima kasih Cynthia dan mana pemirsa dapat saya laporkan. Saat ini saya sedang berada di Bandara Sultan Taha Jambi, di mana aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi ini sendiri dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan signifikan, khususnya jelang puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, di mana tercatat sejak 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri atau pada tanggal 12 April 2023 terdapat 278 jumlah penumpang yang ada di bandara, dan pada tanggal 13 April terdapat 2.793 jumlah penumpang, 14 April 2.971 penumpang, dan H7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri terdapat 3.566 jumlah penumpang. Di mana pemirsa, bahwasanya untuk hari ini saja terdapat 1.482 penumpang yang telah dan akan pergi dari Bandara Sultan Taha Jambi sendiri. Menurut General Manager Eksekutif Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto, menjelaskan bahwasanya tingginya aktivitas penumpang di Bandara Jambi ini sendiri
disebabkan mulai tidak berlakunya PPKM dan protokol kesehatan yang sempat terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah terus meningkat sempat tertundanya aktivitas mudik beberapa tahun kemarin dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk tahun ini melakukan aktivitas mudik Lebaran. Menurut Siswanto sendiri, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada hari Rabu mendatang, mengingat hari Selasa itu sendiri sejumlah masyarakat akan mengalami libur nasional. Masyarakat sendiri yang akan melakukan aktivitas mudik dihimbau untuk datang lebih awal dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian laporan saya, Cynthia dan Lumi. Ya, terima kasih atas Asar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri sudah mulai dirasakan sebagian perusahaan otobus di Kota Jambi. Sejak 2 hari yang lalu, jumlah penumpang bus meningkat hingga 80%. Puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah sudah mulai terjadi. Peningkatan itu terlihat dari jumlah penumpang di sejumlah perusahaan otobus PO di Kota Jambi. Salah satu sopir bus laju Prima Silvia mengatakan, sudah mulai ada peningkatan sekitar 80% penumpang untuk tujuan Jambi ke Bandung. Biasanya, dalam satu hari hanya satu bus yang melakukan keberangkatan dengan jumlah penumpang yang relatif sedikit. Sementara saat ini sudah 2 bus yang melakukan keberangkatan dalam satu hari dengan jumlah penumpang sekitar 50 orang. Busnya udah penuh semua. Nah, sehari berapa kali kita berangkat? Kalau sehari cuma dua bus. Tapi seandainya penumpangnya banyak, tambah satu armada lagi berangkat. Nah, ini bus yang udah dikendari tujuan kemana nih? Jambi Bandung. Ya, Jambi, Palembang, Jakarta, Bandung. Nah, kalau untuk peningkatan kira-kira udah berapa persen? Kayaknya udah 80% lah. Untuk puncak arus mudik di Jambi sendiri gimana? Kapan kira-kira? Kayaknya sekarang udah mulai kayaknya nih, udah mulai. Kayaknya H-2 lah. Diprediksi lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga 1 hari menjelang Lebaran Idul Fitri. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, PO Otobus telah menyiapkan beberapa bus angkutan antar provinsi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, arus mudik di ruas jalan lintas timur Jambi Pekanbaru terpantau normal lancar dikarenakan ruas jalan yang telah diperbaiki. Dan untuk mengetahui situasi arus mudik di Jalin Tim, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Muaro Jambi, ada Azam Afnan. Azam Afnan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Omil. Baik, pemirsa, saat ini saya berada di ruas jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di wilayah Jambi, di Pekanbaru Riau. Dapat saya laporkan pemirsa bahwa sore hari ini lalu lintas angkutan pemudik baik menggunakan kendaraan umum maupun pribadi sudah terjadi peningkatan. Peningkatan aktivitas masyarakat yang mudik ini sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Mengingat hari Sabtu dan hari Minggu merupakan hari libur masyarakat. Diketahui bahwa di wilayah Muaro Jambi selain lintas Jambi Pekanbaru Riau juga terdapat Jambi Palembang. Tadi pagi kami sudah memantau di ruas Jambi Palembang bahwa juga terjadi peningkatan arus lalu lintas mudik Lebaran tahun ini. Pemudik bukan hanya datang dari Palembang menuju Jambi, namun sebaliknya dari Jambi menuju Palembang. Berdasarkan prediksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi, puncak arus mudik ini di wilayah Muaro Jambi akan terjadi pada tanggal 19 April mendatang, tepatnya hari Rabu. Peningkatan ini seiring dengan hari liburnya ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi maupun yang lain. Dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini ruas jalan baik itu lintas Jambi Palembang maupun Jambi Pekanbaru Riau dalam keadaan mantap ataupun baik, sehingga tidak ada terjadi kemacetan arus lalu lintas di dua wilayah tersebut. Perbaikan jalan sendiri sudah dilakukan pekerjaan pada pekan ke-1 jelang Ramadan hingga pekan ke-3
di bulan Ramadan yang lalu. Dan masyarakat dihimbau untuk berhati-hati mengingat kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu, dan tentu ini akan berdampak mengganggu jarak pandang para supir. Dan masyarakat Muaro Jambi yang ingin berpergian mudik ke kampung halaman dianjurkan untuk menaik kendaraan umum dibanding dengan kendaraan ataupun sepeda motor karena sangat berisiko menuju ke kampung halaman. Dapat saya sampaikan bahwa hari Senin besok Pemkab Muaro Jambi bersama pihak kepolisian akan menggelar apel Katupat untuk penjagaan arus mudik Lebaran tahun ini. Apel sendiri direncanakan akan dihadiri langsung oleh PJ Bupati Muaro Jambi dan Kapolres Muaro Jambi. Bagi para pengendara yang merasa lelah ataupun mengantuk bisa beristirahat di pos yang telah ditetapkan ataupun yang telah ditentukan di dua jalan lintas tersebut, baik di Mestong maupun di Sekernan. Di sana fasilitas sudah lengkap, ada tim kesehatan, pihak kepolisian, TNI, dan organisasi lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya laporkan. Saya kembali ke studio. Emil, terima kasih. Ya, sepekan jelang Idul Fitri arus mudik di Jalan Lintas Timur Jambi Pekanbaru terpantau normal lancar. Terima kasih Azam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono melepas tim serunya mudik tahun 2023. Pelepasan itu ditandai dengan pemasangan jaket secara simbolis kepada perwakilan tim serunya mudik di TVRI Stasiun Jambi tahun 2023. LPP TVRI kembali melakukan peliputan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 di sejumlah daerah. Untuk mendukung program mudik itu, TVRI Stasiun Penyiaran Daerah turut dilibatkan untuk melaporkan situasi dan kondisi arus mudik dan balik di daerah termasuk TVRI Stasiun Jambi. Sebagai stasiun penyiaran daerah, TVRI Jambi siap melakukan peliputan dan laporan berita arus mudik dan balik Idul Fitri, baik pada siaran program berita lokal maupun nasional. Hal itu dikatakan Kepala TVRI Stasiun Jambi, Raden Sarjono, saat melepas tim serunya mudik tahun 2023 pada Minggu sore. Pada pelepasan tim serunya mudik itu, Raden Sarjono berpesan agar memberikan informasi yang mencerdaskan dan mendidik masyarakat. Mengenai arus mudik ini, dan tadi sudah disampaikan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Dirut. Jadi ini memang kita bagaimanapun karena supporter nasional dan nasional mempunyai arahan, kita tolong nanti bisa disupport semaksimal mungkin, terutama berita yang akan kita ambil, kita tayangkan, kita kirim ke pusat, ini berita yang baik-baik saja. Ketua Tim Perdalnis Berita TVRI Stasiun Jambi Siti Hawa Hazroni mengatakan, pada program mudik tahun ini, TVRI Stasiun Jambi kembali dilibatkan oleh TVRI Nasional untuk melaporkan situasi dan kondisi arus mudik dan balik di setiap wilayah. Yaitu mulai dari pramudik hari ini, kemudian mudik, lebaran, dan juga arus balik. Meski Jambi tidak menjadi prioritas karena kita hanya daerah lintasan, kita mendapat 3 untuk live Jakarta, Pak. Sementara itu untuk lokal kita upayakan setiap hari, baik dari kontributor maupun dari penyiar. Pada program mudik tahun 2023 dibagi 4 segmen, yakni pramudik, mudik, lebaran, dan arus balik. Pelepasan tim serunya mudik itu ditandai dengan pemasangan jaket secara simbolis kepada perwakilan tim serunya mudik tahun 2023 TVRI Stasiun Jambi. Yazid, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait arus mudik, Saudara, arus mudik Lebaran Idul Fitri pada tahun ini di ruas jalan dalam Kecamatan Marosebo, Muaro Jambi masih dalam kondisi rusak. Para pemudik antar kabupaten yang melintas di kawasan itu diminta untuk berhati-hati. Beginilah kondisi ruas jalan di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Hingga saat ini ruas jalan itu masih dalam kondisi rusak berat. Jalan yang menghubungkan antar Kabupaten Muaro Jambi menuju kota Jambi itu menjadi salah satu akses jalur ke tempat wisata kepercandian Muaro Jambi. Lubang besar dan sebagian bahu jalan yang amblas terdapat di jalan penghubung kabupaten kota itu.
Bagi warga maupun pemudik antar kabupaten yang melintas di kawasan jalan ini, diminta untuk berhati-hati terutama pada malam hari. Salah seorang pengendara, Ferry Rudianto, mengatakan, kondisi jalan yang rusak sangat mengganggu perjalanan, bahkan menyebabkan kemacetan karena harus antri untuk melintas. Para pengendara berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut. Sangat mengganggu, Pak. Kadang semuanya terganggu dengan jalan-jalan rusak nih. Apalagi lebaran kan, bentar lagi macet sih, macet kalau orang rame-rame lewat kan. Ya permintaan kami segera diperbaikin lah jalan ini. Ini sudah lama juga rusaknya nih, Pak. Bagi orang-orang masyarakat sini, ngeri kan ada yang jatuh juga gara-gara jalan rusak tuh kan. Kerusakan jalan itu sudah disampaikan oleh warga setempat kepada Pemkab Muaro Jambi. Hingga saat ini belum ada realisasi perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran, Satuan Lalu Lintas Polres Tebo meningkatkan patroli di jalur arus mudik. Tercatat 20 pelanggar terjaring dan diberikan kertas tilang. Satuan Lalu Lintas Polres Tebo tingkatkan patroli rutin di jalur mudik di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 1 Kecamatan Tebo Tengah. KBO Satlantas Polres Tebo Ibda Zahari mengatakan ada 20 pelanggar terjaring, di antaranya 9 pelanggar tidak memakai helm, 8 pelanggar tidak melengkapi surat-surat berkendaraan, dan lainnya. Dari 20 pelanggar, ada 1 travel dari Jawa menuju Padang, Sumatera Barat tidak memiliki izin trayek dan nomor kendaraan yang digunakan bukan untuk angkutan umum. 20 yang terjaring dalam patroli Polres Tebo diberi tindakan tegas berupa tilang. Akan pengaturan lalu lintas dan Ariadi kegiatan yang tingkatkan selama bulan suci Ramadan. Pelanggarannya tidak menggunakan helm dan perlengkapan lainnya. Ada mobil travel yang ini, Bang? Untuk travel tadi ada 1, yaitu tanpa izin ataupun trayek dari Jawa ke Padang. KBO Satlantas Polres Tebo juga menyampaikan arus mudik Lebaran sudah mulai terlihat melintas di Jalan Lintas Sumatera Tebo Bungo. Kendaraan yang melintas umumnya kendaraan pribadi dari arah Jambi menuju Padang, Sumatera Barat, dan juga bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya libur sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Muaro Jambi mulai pada 17 hingga 29 April 2023. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Masih terkait jelang Hari Raya Idul Fitri, saudara, permintaan BBM jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan Lintas Timur kini meningkat dari hari sebelumnya. Pihak SPBU berharap ada penambahan kuota BBM dari Pertamina. Dan untuk mengetahui informasi terkait kuota BBM jelang Hari Raya Idul Fitri, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Septi Nita. Selamat sore, Septi, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih. Dapat kami laporkan bahwasanya permintaan BBM jenis Pertalite maupun solar jelang puncak arus mudik 1444 Hijriah tahun 2023 ini di SPBU Jalan Lintas Timur perbatasan Jambi, Riau, Pekanbaru ini memang mengalami peningkatan jika dibandingkan hari sebelumnya. Informasi yang kami peroleh dari pengawas umum SPBU Jalan Lintas Timur Jambi, Riau, Pekanbaru, Jasril mengatakan bahwa sebelumnya kuota BBM sekitar 8 ton cukup dalam 2 hari, namun saat ini cukup hanya dalam 1 hari saja. Untuk diketahui saudara, peningkatan permintaan BBM ini sudah terjadi sekitar dalam 1 pekan terakhir, dan pihak SPBU pun berharap kepada pihak Pertamina agar pihak Pertamina dapat menambah kuota BBM yang sebelumnya 8 ton per hari menjadi sekitar 16 ton per harinya. Informasi yang kami peroleh dari salah seorang pengendara, Sulaiman, mengatakan bahwa dirinya berharap agar pada saat puncak arus mudik nanti tidak terjadi kelangkaan BBM, dan dirinya juga berharap
agar pasokan BBM ini dapat terus tersedia agar para pemudik maupun pengendara tidak terhambat selama menjalankan perjalanan arus mudik. Selain itu juga saudara dapat kami laporkan SPBU ini terletak di Jalan Lintas Timur perbatasan Provinsi Jambi dan Riau Pekanbaru yang berada di Desa Rengas, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, dan SPBU ini hanya melayani pengisian BBM hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dan tetap buka pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Septinita atas laporan Anda. Kita sama-sama berharap bahwa Pertamina dapat menambah pasokan kuota BBM sehingga tidak menghambat arus mudik masyarakat. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, saudara, Perum Bulog kantor cabang Kerinci mendatangkan tambahan pasokan daging sapi beku dari Jakarta sebanyak 2 ton. Penambahan pasokan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Perum Bulog kantor cabang Kerinci menambah pasokan daging sapi beku dari Jakarta sebanyak 2 ton. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi lonjakan harga di pasaran. Kepala Kantor Perum Bulog cabang Kerinci Zakaria Putra mengatakan, saat ini hanya tersedia 1 ton pasokan daging kerbau beku. Dengan adanya tambahan pasokan daging sapi beku dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Harga daging kerbau beku dijual di harga Rp85.000 per kilogram, sedangkan untuk harga daging sapi beku pihak Perum Bulog cabang Kerinci belum mengetahui secara pasti harganya. Perum Bulog kantor cabang Kerinci masih menunggu kedatangan daging sapi tersebut tiba di Kota Sungai Penuh. Kita saat ini tersedia daging kerbau beku, itu saat ini tersimpan sebanyak 1 ton, dan untuk menjelang Idul Fitri ini kita menambah stok. Untuk daging beku, tapi itu daging sapi, itu sebanyak 2 ton. Zakaria Putra menambahkan, daya beli masyarakat terhadap daging kerbau beku baik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih cukup tinggi. Dari 2 ton pengiriman daging kerbau beku menjelang puasa Ramadan, hingga saat ini masih tersisa 1 ton. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 5 hari jelang Idul Fitri, harga daging ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merangkak naik. Harga daging ayam saat ini mencapai Rp30.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp28.000. 5 hari jelang Idul Fitri, harga daging ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik. Harga daging ayam saat ini mencapai Rp30.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogram. Kepala Pasar Rakyat Muara Sabak Barat Dedi mengatakan, kenaikan harga daging ayam itu telah terjadi sejak 3 hari lalu. Mahalnya harga pakan ayam diduga menjadi salah satu pemicu naiknya harga daging ayam di tingkat distributor dan peternak. Tak hanya itu, permintaan daging ayam juga disebabkan momen hari besar keagamaan Idul Fitri. Diprediksi, kenaikan harga daging ayam itu akan terus berlanjut hingga menjelang Idul Fitri. Kenaikan itu dinilai masih relatif karena permintaan konsumen masih normal. Mudah-mudahan ini tergantung stok, kadang-kadang pedagang. Kalau pedagang bilang kalau tergantung stok di Jambi masih banyak, ya harga segitulah. Dan mudah-mudahan tidak ada kenaikan yang signifikan lah untuk bahan pokok ini. Kenaikan harga daging ayam umumnya lazim terjadi menjelang Hari Raya Keagamaan. Meski harga daging ayam naik, namun minat dan permintaan masyarakat masih normal dan bahkan cenderung meningkat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. 5 hari jelang Idul Fitri, harga telur dan cabai di PTM Muaro Bungo naik. Kurangnya pasokan menjadi salah satu pemicu naiknya harga 2 komoditi pangan tersebut. 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Muaro Bungo mulai merangkak naik. Kenaikan harga terjadi pada komoditi cabai dan telur ayam. Salah satu pedagang cabai di PTM Muaro Bungo, Panji, mengatakan, kenaikan harga 2 komoditi pangan itu salah satunya disebabkan kurangnya pasokan dari tingkat agen. Cabai yang masuk di PTM Bungo hanya dari Curup, sementara pasokan dari Jawa dan Padang belum ada. Harga cabai merah saat ini dijual di harga Rp36.000, naik dari harga sebelumnya hanya Rp24.000. Sementara harga telur ayam saat ini dijual di harga Rp58.000 per karpet, naik dari harga sebelumnya hanya Rp56.000 per karpet. Sekarang naik, Bang. Berapa sekarang? 36. Dari biasanya berapa? Biasa 24.
24. Pasokan sekarang kurang, Bang. Kurang ya? Ya. Kurang sekarang, makanya cabai ini naik. Cabai dari mana nih? Sekarang ini curug, Bang. Curug. Para pedagang cabai dan telur ayam di PTM Muara Bungo berharap kenaikan harga yang signifikan tidak terjadi saat Idul Fitri. Naiknya harga kebutuhan pokok tentu akan mempengaruhi tingkat penjualan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan libur lebaran untuk siswi SMA SMK dimulai pada tanggal 17 hingga dengan 28 April 2023. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan libur dalam rangka Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah untuk SMA SMK seprovinsi Jambi dimulai tanggal 17 sampai dengan 28 April 2023. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsur Rizal menjelaskan, keputusan libur lebaran ini ditetapkan berdasarkan kalender pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022-2023. Siswa SMA SMK kembali aktif masuk sekolah pada tanggal 2 Mei 2023 setelah masa libur lebaran selesai. Panjangnya libur lebaran ini karena tanggal 29 April bertepatan pada hari Sabtu. Sedangkan Senin tanggal 1 Mei 2023 libur nasional memperingati Hari Buruh. Syamsur Rizal mendorong panjangnya libur lebaran bisa dimanfaatkan para peserta didik maupun tenaga pengajar dengan hal-hal positif agar berdampak pada peningkatan semangat belajar setelah libur selesai. Berdasarkan kalender pendidikan tahun pelajaran 2023, libur Hari Raya Idul Fitri dimulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 28 April 2023. Ujian satuan pendidikan kelas 12 berdasarkan kalender pendidikan yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 7 April 2023. Namun, satuan pendidikan boleh menyusun sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan masing-masing pada bulan April ini. Untuk ujian kenaikan kelas bagi kelas 10 dan kelas 11 akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 12 Juni tahun 2023. Pengumuman kelulusan kelas 12 akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei tahun 2023. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsur Rizal juga menyebutkan, pada libur lebaran tahun 2023, siswa SMA dan SMK tetap diminta untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari potensi penularan COVID-19. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Libur sekolah tingkat SD dan SMP Saudara pada Lebaran Idul Fitri tahun ini cukup panjang. Sesuai kalender pendidikan, sekolah mulai libur pada 17 hingga 29 April 2023. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Dinas Pendidikan Muaro Jambi telah menetapkan jadwal libur sekolah bagi siswa-siswi di semua jenjang satuan pendidikan, baik tingkat SD maupun SMP. Kadis Pendidikan Muaro Jambi Firdaus mengatakan, libur lebaran tahun ini sesuai dengan kalender pendidikan yakni pada 17 April hingga 29 April mendatang. Selama libur, orang tua diminta untuk dapat mengawasi dan membimbing anaknya agar terhindar dari kegiatan negatif. Selain siswa, tenaga pendidik dan staf juga akan libur, namun bagi tenaga pendidik ASN akan masuk kerja lebih awal, yakni pada 25 April karena mengikuti surat edaran cuti bersama. Bagi para guru ASN yang tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan sanksi teguran tertulis dari Dinas Pendidikan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita menuju pemilu 2024, Saudara. Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jambi secara resmi membuka pendaftaran calon anggota Bawaslu periode 2023-2028. Pendaftaran seleksi anggota Bawaslu Provinsi Jambi periode 2023 hingga 2028 telah dibuka secara resmi. Ketua Panitia Seleksi Syamsir mengatakan, rekrutmen anggota Bawaslu dilakukan guna mengawal pemilu tahun 2024 yang demokratis di Provinsi Jambi. Syamsir berharap semua lapisan masyarakat bisa ikut berpartisipasi menjadi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Penerimaan pendaftaran setiap hari di jam kerja di kantor Sekretariat Bawaslu di Jalan Slamet Riyadi, Sungai Putri, Kota Jambi. Pendaftaran mulai tanggal 17 April sampai dengan 3 Mei 2023. File pendaftaran dikirim melalui email timselbawaslu@gmail.com. Selaku Ketua Panitia Seleksi Bawaslu calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi,
menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk ikut serta berpartisipasi mendaftarkan diri menjadi balon atau balon bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi tahun atau periode 2023-2028. Sekretaris Panitia Seleksi Bawaslu Fuad Muklis mengatakan informasi proses seleksi Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2023 bisa dilihat di website dan media online milik Bawaslu Provinsi Jambi. Dalam rangka proses seleksi Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2023, kami tim seleksi telah memberikan pengumuman secara resmi itu di website Bawaslu Provinsi Jambi, kemudian di media cetak, media elektronik, dan berbagai media online yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Sementara itu, tim seleksi Bawaslu Provinsi Jambi, yaitu yang terdiri dari Syamsir selaku ketua, Fuad Muklis selaku sekretaris dan anggota, Bunggaran Abraham, Novrianti, dan Muhammad Syahlan Syamsir. Yazid, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris melakukan safari Ramadan dan silaturahmi ke Desa Bukit, Kecamatan Pelawan. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen advertorial sesaat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, untuk kali keduanya, Gubernur Al-Haris bersama rombongan melaksanakan safari Ramadan 1444 Hijriah di Kabupaten Sarolangun. Pada safari Ramadan yang digelar di Masjid Al-Latif, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan itu, turut dilakukan penyaluran bantuan sembako dan uang tunai kepada masyarakat kurang mampu. Bertempat di Masjid Al-Latif, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Gubernur Jambi dan PJ Bupati Sarolangun menggelar safari Ramadan. Gubernur Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat sejak dilantik 2 tahun lalu. Baru pada tahun ini Al-Haris dapat melaksanakan silaturahmi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sarolangun karena adanya wabah COVID-19. Al-Haris mengajak masyarakat untuk terus mendukung agar dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jambi berjalan sesuai dengan visi misinya. Kami juga ada di sini untuk silaturahmi dan pada Ramadan kita juga ada PHBA mengunjungi warga kami, sanak saudara kami ada di Sarolangun ini. Ini tadi ada Basnas bantuan dari kami, juga ada dari Pemprov, dari Sarolangun juga ada bantuan kepada warga-warga yang ada di jemaah tadi. Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim safari Gubernur Jambi yang melaksanakan safari Ramadan ke Desa Bukit atas undangan masyarakat. Henry Zal minta masyarakat untuk memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk saling mendoakan agar selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi antara masyarakat Desa Bukit, khususnya warga Sarolangun secara umum, itu antara tokoh Jambi, yaitu Pak HBA. Selain melaksanakan sholat tarawih berjamaah, pada safari Ramadan itu juga diisi tausiah yang disampaikan Ustadz Hasan Basri, Ketua Basnas Provinsi Jambi, sekaligus memberikan bingkisan paket sembako kepada masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal mendampingi Gubernur Al-Haris untuk meresmikan Masjid Al-Latif di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan. Masjid Al-Latif ini merupakan masjid yang dibangun untuk mengenang almarhumah istri dari Haji Neng Ahmad, tokoh masyarakat Sarolangun. Kedatangan rombongan Gubernur Jambi Al-Haris dan penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan disambut Hasan Basri Agus, mantan Gubernur Jambi dan anggota DPR RI, serta tokoh masyarakat dan kepala desa dalam Kecamatan Pelawan. Tokoh masyarakat Kabupaten Sarolangun Neng Ahmad menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jajaran Pemkab Sarolangun dan pemerintah Provinsi Jambi atas dukungannya,
sehingga Masjid Al-Latif yang dibangun untuk menunaikan nazar almarhumah istrinya dapat diselesaikan dan dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat ibadah. Sementara Al-Haris dalam sambutannya mengajak kepada seluruh masyarakat di Desa Bukit dan umumnya kaum muslimin dan muslimat untuk memanfaatkan masjid sebagai sarana ibadah terlebih saat Ramadan. Waktu yang tidak tepat, ya kadang beliau sempat beliau nasihat pada kita komen. Nah, saya itu waktu ya Pak. Ketika beliau ternyata Allah pilih waktu yang tepat di bulan Ramadan. Sementara penjabat Bupati Sarolangun Henrizal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jambi atas peresmian dan penandatanganan prasasti Masjid Al-Latif oleh Gubernur Jambi. Henrizal berharap masyarakat dapat menjadikan Masjid Al-Latif sebagai tempat kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Kita tahu di sela-sela kesibukan beliau kemarin Pak Gubernur ada di Papanya tadi pagi sampai ke Jambi jam 11 mewakili Alhamdulillah pada malam ini dapat hadir melaksanakan sholat berjamaah dan bersilaturahmi dengan masyarakat khususnya desa. Pada kegiatan itu, penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, Gubernur Al-Haris serta anggota DPR RI Hasan Basri Agus serta anggota DPRD Kabupaten Sarolangun menyerahkan bantuan paket sembako kepada kaum duafa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka wisata belanja anak, yatim, dan kaum duafa. Kegiatan itu dilakukan untuk berbagi kebahagiaan kepada anak yatim dan kaum duafa jelang Lebaran Idul Fitri. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri dan membuka kegiatan wisata belanja khusus anak yatim dan kaum duafa. Ada 60 orang anak yatim dan kaum duafa yang mendapatkan bantuan belanja. Setiap orang menerima bantuan Rp300.000 untuk belanja kebutuhan Lebaran Idul Fitri mendatang. Wisata belanja itu bertujuan untuk berbagi kebahagiaan kepada anak yatim dan kaum duafa dalam menyambut Lebaran Idul Fitri. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengapresiasi wisata belanja yang dipelopori oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Jambi. Melalui wisata belanja itu diharapkan dapat meringankan kebutuhan jelang Idul Fitri seperti pakaian dan bahan pokok. Tak hanya itu, melalui wisata belanja itu juga dapat mengangkat kesejahteraan keluarga miskin dan meningkatkan sumber daya manusia di Kota Jambi. Selaku pendiri Yayasan Maulidia Insan Peduli dan tim ya, ada dari Pak Medi, didampingi langsung oleh manajemen Trona, Pak Andri Wardana, mengadakan kegiatan wisata belanja untuk 60 warga masyarakat yang terpilih yang memang membutuhkan dari yatim, duafa, masing-masing 300.000 bisa berbelanja, baik untuk baju lebaran maupun yang lain-lain. Ini adalah kegiatan yang secara simbolik sebetulnya bentuk perhatian kami terhadap keluarga kami dan mendorong juga bagi masyarakat lain yang punya kemampuan untuk bisa membantu, terutama saudara kita anak yatim dan duafa dalam menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Wisata belanja Ramadan 1444 Hijriah itu merupakan wujud kehadiran pemerintah Kota Jambi untuk masyarakat. Maulana berharap kegiatan itu dapat terus dilakukan setiap tahunnya agar dapat membantu kebutuhan masyarakat di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara Bupati Bungo Basuri menyalurkan zakat kepada 800 mustahik di 2 kecamatan. Penyaluran zakat itu merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bungo untuk masyarakat kurang mampu. Bupati Bungo Masyuri menyalurkan zakat secara simbolis kepada masyarakat di 17 dusun dalam 2 kecamatan yakni Kecamatan Jujuhan dan Jujuhan Ilir. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, zakat yang disalurkan itu merupakan amanah dari hamba Allah yang dititipkan melalui Basnas Provinsi Jambi. Penyaluran zakat itu merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bungo kepada masyarakat yang kurang mampu. Sebagai bentuk perhatian, pemerintah Kabupaten Bungo telah memberikan imbauan kepada ASN dan masyarakat yang memiliki kelebihan harta agar menyalurkan zakat dan sedekahnya melalui Basnas Kabupaten Bungo. Sengaja kami bersilaturahmi bertatap muka dengan seluruh keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di Kecamatan Jujuhan ini. Bapak Ibu sekalian, kami hormati, hari ini kami menyampaikan dengan kita semua bahwa kami
menyampaikan zakat kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk jujuhan ilir ini ada 800 amplop, 500 amplopnya dari saya dan 300 amplopnya dari Basnas Kabupaten Bungo. Dalam penyaluran zakat itu, Pemkab Bungo menyediakan 500 amplop berisi uang dan Basnas Kabupaten Bungo 300 amplop yang berisi uang tunai Rp200.000. Penyaluran zakat itu dikoordinasikan langsung oleh para datuk Rio atau kepala desa terhadap warganya yang kurang mampu. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan anak PAUD Islam terpadu di Merangin berbagi takjil kepada pengguna jalan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, di serba-serbi Ramadan kali ini, di balik kemeriahan Festival Arakan Sahur, peran petugas kebersihan tidak bisa diabaikan. Sampah yang mengusik mata sekejap bersih diangkut oleh puluhan petugas berbaju orange. Di balik kemeriahan Festival Arakan Sahur yang diselenggarakan setiap memasuki bulan suci Ramadan, meninggalkan tumpukan sampah di sepanjang rute jalan yang dilintasi rombongan peserta Arakan Sahur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Suparjo mengatakan, DLH mendugaskan puluhan petugas berbaju orange atau petugas kebersihan untuk bisa membersihkan dan mengambil sampah yang ditinggalkan penonton festival Arakan Sahur yang digelar setiap malam minggu selama bulan suci Ramadan. Sebanyak 25 petugas kebersihan diterjunkan pada kegiatan Arakan Sahur. Para petugas kebersihan bekerja paruh waktu tanpa mengenal lelah hingga sampah-sampah yang bertebaran bersih diangkut, dibuang ke lokasi tempat pembuangan sampah. Khusus yang namanya pelaksanaan hari-hari besar agama, itu memang sudah disiapkan, sudah dianggarkan sama pemerintah daerah ya, khusus untuk kerja malam. Jadi disiapkan untuk makan siang. Anggota yang terjun kalau kami sesuai SPT itu ada 20 tambah 25 orang ya, 25 orang. Biasanya kita turunkan lebih, tapi kita menyesuaikan kondisi kita tahun ini dan itu karena kegiatannya banyak tahun ini. Untuk menghargai apa yang sudah dilakukan petugas kebersihan, pemerintah akan memberikan insentif kepada para petugas kebersihan jelang Hari Raya Idul Fitri. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan anak pendidikan anak usia dini PAUD Islam terpadu di Desa Tambang Emas berbagi takjil kepada pengguna jalan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajarkan berbagi sejak dini pada anak-anak. Beginilah suasana puluhan anak PAUD Islam terpadu di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pemenang Selatan. Untuk mendidik jiwa sosial dan saling membantu sesama, puluhan anak PAUD Islam terpadu Al-Fat ini turun ke jalan membagikan takjil berbuka puasa bagi para pengguna jalan. Kegiatan berbagi takjil itu selalu dilakukan oleh PAUD Islam terpadu Al-Fat setiap tahun di bulan suci Ramadan. Melalui kegiatan itu diharapkan dapat mengajarkan anak-anak PAUD belajar bersedekah terhadap sesama. Hal itu dikatakan Kepala Sekolah PAUD Islam terpadu Al-Fat Iin Fitriana. Tak hanya itu, berbagi takjil itu juga diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat. Takjil itu merupakan hasil sumbangan siswa yang disisihkan dari uang jajannya. Ini kegiatan berbagi takjil Pak untuk anak-anak TK, khususnya di TKIP Al-Fat, karena ini memang kegiatan rutinitas kami masuk dalam kurikulum pembelajaran dalam setiap tahun ya Pak, terutama di bulan Ramadan begitu ya Pak. Kita mengajarkan anak untuk berjiwa sosial ya Pak ya. Jadi anak-anak sejak dini gitu ya, karena masih usia dini itu adalah usia yang mudah menerima ilmu. Jadi insya Allah akan diingat sampai dia sampai kapanpun gitu ya Pak ya, mudah untuk mengingat. Oleh karenanya kita mengajarkan anak itu untuk bersedekah gitu ya Pak ya, agar timbul jiwa sosialnya gitu ya Pak. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, selama Ramadan, jam kunjungan di lapas kelas 2B Muara Bulia dikurangi 1,5 jam. Ini dilakukan agar warga binaan lebih fokus untuk mengikuti sejumlah kegiatan di bulan suci Ramadan. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Muara Bulian melakukan pengurangan jam kunjungan bagi keluarga sebanyak 1,5 jam, yakni menghilangkan waktu jam kunjungan pada sore hari. Khusus bulan Ramadan, jadwal kunjungan hanya dibuka pagi pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Kasih Bimbingan Anak Didik dan Bina Kerja Lapas kelas 2B Muara Bulian, Hazuan, mengatakan, tujuan dari pengurangan jam kunjungan itu untuk lebih memfokuskan warga binaan menjalani serangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan, salah satunya pesantren kilat. Jadwal jam kunjungan kembali dibuka normal setelah berakhirnya bulan Ramadan atau tepatnya pada Idul Fitri 1444 Hijriah. Pihak lapas berharap di bulan Ramadan kali ini bisa membentuk karakter warga binaan menjadi lebih baik lagi serta agamis. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, sudah 28 tahun TVRI Jambi, TVRI Punyokito hadir di tengah masyarakat. Dari tahun ke tahun, insan TVRI Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas program acara untuk mencerdaskan masyarakat dalam mengawal NKRI. Tanggal 15 April 2023 merupakan hari ulang tahun ke-28 TVRI Stasiun Jambi. TVRI Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas program acara dengan melibatkan masyarakat pada materi acara. Ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dapat mengakses program acara yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Dalam rangka memperingati HUT ke-28 TVRI Stasiun Jambi, kemarin sore dilaksanakan tasyakuran di studio terbuka. Kepala Stasiun TVRI Jambi Raden Sarjono mengatakan tema HUT ke-28 tahun 2023 ini, insan TVRI terus berkarya untuk membangun negeri dengan bangga melayani bangsa, memiliki filosofi dan makna yang sangat dalam. Insan TVRI Jambi pun terus berkomitmen menjalankan amanat yang diberikan pemerintah sebagai televisi publik. Ini banyak sekali, baik itu dari pemerintah provinsi, dari UPD, demikian juga pada masyarakat umumnya. Dengan pemberian apresiasi, ucapan, tentunya ini sebagai timbal balik bahwa TVRI Jambi itu memang sangat berperan, bisa memberikan informasi, bisa memberikan pendidikan, demikian juga bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Dan tentunya TVRI Jambi dengan umur yang ke-28 ini banyak sekali yang sudah dilakukan, dan juga kita mengikuti perkembangan baik itu di nasional ataupun di internasional, bahwa TVRI dengan punya peran sebagai media ini semakin ke depan semakin luar biasa. Pada acara tasyakuran HUT ke-28 TVRI Jambi, turut dilakukan penandatanganan kerjasama TVRI Stasiun Jambi dengan Basnas. Wakil Ketua Basnas Provinsi Jambi mengatakan, kerjasama ini dapat memberikan kemajuan Provinsi Jambi. Dalam waktu dekat, Basnas dan TVRI Jambi akan mengadakan sunatan massal. Mudah-mudahan harus Lebaran nanti kita akan lakukan program sunatan massal. Adik-adik anak yang soleh ini, kalau ada yang belum sunat, silakan nanti daftar kepada TVRI. Kita akan lakukan sunatan massal bekerjasama dengan Basnas dan TVRI. Mungkin demikian kami sampaikan sore ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun TVRI. Pada peringatan HUT ke-28 TVRI Jambi, turut diberikan santunan dari Basnas Provinsi Jambi untuk anak-anak panti asuhan, Yatim Piatu Muhammadiyah Aisyah dan Yayasan Sumatera Rindang. Yazid, TVRI Jambi melaporkan. Beralih informasi lainnya, saudara, kebakaran kembali terjadi di kota Jambi. Kali ini rumah semi permanen di kawasan Alam Barajo, kota Jambi, ludes terbakar. Suatu unit rumah semi permanen di kawasan Jalan Lingkar Barat, RT 35, Kelurahan Mayang, Kecamatan Alam Barajo, kota Jambi, ludes terbakar pada Minggu pagi 16 April 2023. Materi bangunan yang mayoritas mudah terbakar mengakibatkan petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api karena api cepat merambat. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa pada insiden ini.
Namun diperkirakan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, kebakaran ini diduga disebabkan adanya arus pendek di salah satu sudut ruangan rumah. Pada hari ini kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemadaman dan penyelamatan. Ada satu unit rumah yang semi permanen terbakar 235 Kelurahan Mayang, Kecamatan Alam Berajo, dan kita menurunkan armada 9 unit, di mana kondisi rumahnya adalah berantai tangkapan. Mustari mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran rumah. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan aliran listrik hingga kondisi kompor sebelum meninggalkan rumah. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya 89 personel SAR di Provinsi Sumsel disiagakan guna antisipasi mudik lebaran. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, kita ke Provinsi Sumatera Selatan, di mana 89 personel SAR Sumatera Selatan disiagakan untuk membantu kelancaran mudik lebaran tahun 2023. Selain menyiagakan personil yang akan berjaga di beberapa lokasi seperti pelabuhan, terminal, dan bandara, 89 personil SAR ini disiagakan untuk menjaga potensi kedaruratan yang mungkin terjadi selama berlangsungnya mudik lebaran tahun 2023. Kepala Basarnas Sumatera Selatan Heri Marantika ditemui pada apel gelar pasukan SAR menyebutkan dalam tradisi pulang kampung, respons cepat dari Basarnas ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan para pemudik selama melakukan perjalanan. Ya, jadi dapat kami sampaikan ya, jadi siaga lebaran khusus tahun ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Basarnas di seluruh Indonesia sebagai bentuk kehadiran ataupun wakil kehadiran pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan. Salah satunya adalah yang dilaksanakan di kantor Basarnas Sumatera Selatan ini yang ada di Palembang. Diperkirakan para pemudik yang akan melalui jalur laut, darat, dan udara akan mengalami peningkatan sebesar 44% dari tahun sebelumnya. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.